Resimen Azov yang menyerah menanti nasib akankah dihukum mati Rusia? Resimen Azov yang menyerah menanti nasib akankah dihukum mati Rusia? Lebih dari 1.700 tentara Ukraina yang mempertahankan pabrik baja Azov di Mariupol telah ditahan Rusia sejak 16 Mei. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, tentara yang terluka termasuk di antara mereka beberapa di antaranya dibawa ke Novo Azov di Republik Rakyat Donetsk yang menurut Rusia akan menjalani perawatan. Seperti dilaporkan Jutswell, pejabat Ukraina telah menawarkan jaminan bahwa tentara yang ditahan dapat kembali ke rumah melalui pertukaran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyatakan harapan untuk menyelamatkan nyawa para prajurit dengan mengatakan Ukraina membutuhkan pahlawan Ukraina yang masih hidup. Namun Rusia belum terburu-buru untuk menegosiasikan pertukaran. Ketua Duma negara Vyacheslav Volodin bahkan telah melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa tawanan perang Ukraina yang ia gambarkan sebagai penjahat Nazi tidak dapat diserahkan. Pada tanggal 26 Mei, Mahkamah Agung Federasi Rusia dijadwalkan untuk memutuskan penunjukan Batalion Azov sebagai organisasi teroris yang berarti larangan di Rusia. Kantor Kejaksaan Agung negara itu dilaporkan mengadakan negosiasi tertutup atas mosi yang telah disiapkan untuk tujuan itu. Sementara itu, Leonid Slutsky, Ketua Komite Duma untuk Urusan Internasional serta bagian dari tim perunding Rusia dalam pembicaraan dengan Kiev telah menyarankan agar anggota Batalion Azov diadili serta mencabut moratorium hukuman mati Rusia tahun 1996. Seluruh dunia harus melihat bahwa nasionalis Ukraina hanya pantas dieksekusi. Menurut pakar militer Jerman dan mantan Jenderal NATO Egon Rams, menghukum mati tentara Ukraina di Rusia akan menjadi pelanggaran hukum internasional. Para prajurit yang dievakuasi dari Mariupol, termasuk yang terluka, adalah tawanan penang, kata Ram kepada penyiar Jerman ZDF. Itu mengikuti Konvensi Jenewa 1949 ketika saya mendengar perwakilan Duma dengan keras menyatakan tentara pantas dihukum mati. Perwakilan Rusia itu tampaknya sekali lagi salah menafsirkan situasi hukum. Konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap tawanan perang telah diratifikasi pada bulan Agustus 1949, pasal 13. Darinya menyatakan tawanan perang harus setiap saat diperlakukan secara manusiawi. Setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum oleh negara penahan yang menyebabkan kematian atau membahayakan secara serius kesehatan seseorang, tawanan perang dalam tahanannya dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konvensi ini. Dalam konteks itu, Andreas von Arnold, Direktur dan Dekan Fakultas Hukum di Christian Albrechts University di Kiel, Jerman, menekankan kepada DW bahwa tawanan perang tidak dapat dihukum hanya karena menjadi peserta dalam konflik bersenjata, tetapi mungkin jika mereka terlibat dalam kejahatan perang. Dalam kasus itu, mereka tetap memiliki hak atau persidangan yang tertib dan adil di pengadilan. Pasukan Rusia kepung Donbas, 16.000 tentara Ukraina dijadikan tumbal. Pasca penyerahan diri lebih dari 200 tentara Ukraina di Mariupol, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia juga disebut telah berhasil mengepung wilayah Donbas. Pengepungan Donbas diyakini mengancam nyawa 16.000 tentara Ukraina yang berada di wilayah tersebut. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Fox News, kabar pengepungan Donbas disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitali Keseliv.
Kiselev yang merupakan pejabat kelompok separatis pro-Rusia menyebut bahwa 16.000 tentara Ukraina yang berada di dekat kota Severodonetsk dan Lysychansk telah terkepung, sementara itu sejumlah tentara Ukraina lainnya telah berhasil diamankan di dekat kota Rubiznoye. Dari hasil investigasi yang dilakukan terhadap para prajurit Ukraina yang ditangkap di Rubiznoye, didapat sebuah dugaan bahwa ribuan tentara lain di Donbas akan dijadikan tumbal. Sebab menurut Kiselev mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk mundur dari keluar Donbas. Di sisi lain, para perwira tinggi militer Ukraina justru sudah kabur duluan dari Donbas. Mereka mengatakan berulang kali bahwa mereka telah mengajukan banding atas perintah tersebut, tetapi mereka dilarang meninggalkan jabatan mereka berdiri sampai mati di Donbas. Para komandan berpangkat tinggi telah meninggalkan daerah itu sebulan yang lalu, ujar Kiselev. Selain dikabarkan telah berhasil mengepung Donbas, militer Rusia juga terus melakukan mobilisasi pasukan di Luhansk. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan rute distribusi pasukan militer Rusia di Ukraina Timur. Tujuannya tidak lain adalah untuk merebut kendali penuh atas Donbas. Terkait tuduhan ini, pihak Angkatan Bersenjata Ukraina maupun Kementerian Pertahanan Ukraina sama sekali belum memberikan pernyataan resmi.